Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, Alan dengan wajah tersenyum tipisnya dia berkata di dalam benaknya. Tidak buruk untuk terkadang jadi seramai ini. Dan kini aku agak merindukan orang-orang yang telah aku tinggalkan. Sembari meneguk minuman yang berada di gelasnya, dia meneruskan gumamanya. Apa Harmon dan Charlotte baik-baik saja? Namun kita dibawa ke sisi lain. Terlihat darah menetes dan berceceran di tanah. Darah itu berasal dari Charlotte yang sedang terluka. Dengan nafas yang terengah-engah dia berusaha untuk berdiri. Dan orang yang berada di depannya berkata, "Apa hanya ini yang kau punya?" Boneka yang mendapatkan nama Herais. Oh iya, untuk informasi. Dia adalah Oscar Balder. Yang berusia 84 tahun, dia wakil komandan Golden Cross. Dengan aura di tubuhnya dia menatap Charlotte dengan tatapan kecewa. Charlotte berusaha dengan keras untuk berdiri setelah mendengar perkataan Oscar. Dan dia mengingat saat sebelum dia datang ke tempat itu. Di kelas itu, Holy Emperor menyuruh Charlotte untuk mengikutinya. Dan setelah sampai di ruangan yang diinginkan, Holy Emperor berkata, "Aku akan memperkenalkanmu kepada Oscar. Yang kudengar dia sekarang berada di Humite, saat ini dia sedang bertani di sana. Bagaimanapun, dia menikmati liburan panjangnya sekarang. Dia adalah Oscar, wakil komandan Golden Cross. Dia melawan Legiun Amon bersama denganku. Dan dia seseorang yang mendapati julukan sebagai The King of Sword." Terlihat di sini Charlotte sedikit terkejut, dia berkata, "The King of Sword." Dengan wajah yang sedikit berkeringat. Dikala itu Holy Emperor dengan senyum tipis di wajahnya dia menatap Charlotte sembari meneruskan perkataannya. "Aku harap itu akan menjadi pengalaman yang bagus untukmu, Charlotte Herais." Setelah mengingat itu, Charlotte dengan wajah seriusnya dia pun memasang kuda-kudanya kembali. Oscar yang melihat Charlotte sangat gigih, dia pun merasa sedikit jengkel dan berkata, "Kau memasang kuda-kuda MU lagi, kau sangat keras kepala sekali. Apa yang kau inginkan? Sehingga membuatmu menjadi begitu gigih. Kau menyandang nama yang bahkan tidak cocok untukmu." Terlihat di sini dengan wajah tegasnya Charlotte berkata, "Aku menginginkan kekuatan, dan aku ingin menjadi kuat." Oscar yang mendengar perkataan Charlotte seperti itu, dia pun meneruskan perkataannya. "Dan apa yang akan kau lakukan dengan kekuatan itu setelah kau mendapatkannya?" Charlotte yang masih berada dalam posisi kuda-kudanya sembari mengacungkan pedangnya, dia berkata, "Kekuatan yang aku dapatkan akan aku gunakan untuk melayani dan melindungi Yang Mulia Pangeran Ketujuh." Oscar melanjutkan pertanyaannya. "Bagaimana jika Pangeran Ketujuh memintamu untuk mati?" Charlotte berkata, "Aku mendapatkan kehidupanku ini karena dia, itulah kenapa aku akan mengorbankan diriku untuknya jika harus dilakukan. Kalau begitu, bagaimana jika Pangeran Ketujuh memintamu untuk membunuhnya?" Setelah mendengar hal itu, Charlotte terkejut. Dengan mata yang terbelalak, sehingga dia pun terdiam tidak menjawab lagi. Oscar yang melihat Charlotte terdiam, dia berkata sembari melangkah mendekatinya. "Bocah kecil yang naif. Kita ini adalah boneka." Dan Oscar menodongkan senjata celuritnya tepat di belakang leher Charlotte, sembari meneruskan perkataannya. "Kita sebagai boneka harus mematuhi perintahnya, bahkan jika perintah itu untuk membunuh tuan kita sendiri. Kata-kata mereka mutlak bagi kita, jadi, kau tidak boleh ragu sama sekali." Charlotte yang mendengar hal itu, dia pun berkeringat dingin sembari menatap Oscar, dan dia mengayunkan pedangnya,
menjauhkan senjata Oscar dari belakang lehernya, sembari berkata, "Aku tidak pernah meragukannya. Tapi aku tidak akan pernah bisa untuk menyakiti Yang Mulia Pangeran Ketujuh." Mendapati Charlotte masih tetap dengan pendiriannya, dia berkata, "Bodoh sekali. Aku cukup yakin kau memahami apa yang telah aku katakan kepadamu." Sembari menyentuh pedang Charlotte dengan telunjuknya, dia berkata, "Baiklah, aku akan menaklukkanmu untuk menjadi boneka keluarga istana." Sembari mengayunkan senjata yang mirip celurit itu, Oscar berkata, "Hadapi aku lagi, Charlotte Heraise." Namun Charlotte tidak merasa gentar, dan dia pun tetap masih dengan kuda-kudanya yang sudah dia persiapkan. Dan benturan dari senjata mereka berdua pun terjadi. Sehingga itu membuat ledakan aura ungu keorenan. Namun kita langsung berpindah ke sisi lain. Terlihat di sini Luan bersama dengan dua gadis di tempat tidur di dalam kamarnya. Luan berkata, "Kurasa aku mendengar sesuatu, bukan?" Dan salah satu wanita itu berkata, "Iya benar Yang Mulia. Aku juga mendengar suara itu, dan itu semakin dekat, Yang Mulia." Dan setelahnya terlihat di sini Allen membuka pintu kamar Luan dengan sangat keras. Sembari memasang wajah jengkel dan sedikit datar, dia pun langsung menodongkan senjata senapannya sembari berkata, "Aku kembali kakakku tersayang. Aku mendatangimu begitu aku tiba. Agar aku bisa menembakmu, kakakku tersayang." Melihat hal itu, kedua wanita itu langsung beranjak pergi dari sana sembari berteriak ketakutan. Dan Luan yang mendengar perkataan adiknya seperti itu, dia pun tersenyum, sembari berkata, "Allen, senang melihatmu sehat seperti itu, kenapa kita tidak berbicara baik-baik?" Namun itu sudah terlambat, karena Allen sudah siap untuk menembak Luan. Dia berkata, "Jangan khawatir kakak, kekuatan suci, sekarang bagus untuk tubuhmu." Mendapati Allen berkata seperti itu, Luan pun dengan wajah sedikit datarnya dia berkata, "Aku tidak menyangka akan ditembak seperti ini oleh adikku sendiri." Dan setelahnya, terlihat di sini Luan setelah menerima tembakan itu dia memegang kepalanya sembari berkata, "Tidakkah kau berpikir ini keterlaluan, menembak kakakmu sendiri seperti ini?" Namun Allen yang mendengar perkataan Luan seperti itu, dengan wajah yang marah yang berapi-api dia berkata, "Jangan cengeng. Tubuhmu tidak akan meleleh karena terkena peluru kekuatan suciku. Kau hanya akan merasa sedikit sakit karena kau terkena kekuatan suci dengan kepadatan yang tinggi dari dekat. Itulah kenapa jangan membesar-besarkannya." Luan yang sudah kembali tenang dia berkata, "Yah, aku juga membuat kesalahan sepertimu, jadi anggap saja kita sudah impas. Selamat datang, adik." Dan Allen dengan wajah konyolnya dia berkata, "Ngomong-ngomong, asal kau tahu, aku akan bersembunyi di pojok istana untuk sementara waktu." Luan yang mendengar hal itu dari adiknya, dia sedikit terkejut, dan berkata, "Kenapa? Kau harus mencoba untuk berkeliling di sekitar ibu kota." Dan Allen meneruskan perkataannya, "Tidak, aku tidak tahu ada apa dengan Uskup Agung, tapi dalam perjalanan kembali kami kemari, dia terus saja menanyaiku. Dan kita langsung berpindah pada waktu itu." Terlihat dikala itu Uskup Agung menghampiri Allen yang hendak masuk ke dalam tanduk kereta kudanya, dia berkata, "Yang Mulia, apakah Anda punya pemikiran untuk belajar sihir dariku?" Allen yang mendengar tawaran seperti itu dari Uskup Agung, dengan wajah santainya dia berkata, "Tidak." Mendapati jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya, Uskup Agung pun terdiam tanpa berkata-kata lagi. Dan kembali ke waktu sekarang. Allen meneruskan perkataannya. "Setelah itu, Uskup Agung terus mengikuti dan menawariku lagi dan lagi. Sehingga aku merasa sangat lelah dengannya, dan aku ingin bersembunyi darinya." Luan yang melihat Allen seperti itu, dia pun menyuruh Allen untuk menenangkan pikirannya sekarang ini, dia berkata,
Uskup Agung melakukannya karena dia menginginkanmu untuk dia latih. Dia adalah peneliti sihir terbaik di kerajaan ini, jadi kurasa bukan ide yang buruk untuk belajar sihir darinya. Allen yang mendengar perkataan Luan seperti itu, dengan wajah jengkelnya dia berkata, "Sudah kubilang aku tidak menginginkannya, dan aku tidak mau itu karena aku masih bisa belajar sihir sebanyak yang ku mau selama aku punya buku sihir." Namun tiba-tiba seseorang dari balik pintu datang dan berkata, "Yang Mulia Luan, saya datang kemari untuk memberikan dokumen pekerjaan Anda." Luan mempersilahkan orang itu untuk masuk, dan orang itu pun masuk sembari memberikan lembaran dokumen kepada Luan. Dia menerima lembaran dokumen itu dengan wajah tersenyum sembari mengucapkan terima kasih kepada pedantar pesan itu. Terlihat di sini Allen sembari menopang dagunya dia bergumam, "Tapi, kemanapun aku mencoba untuk bersembunyi, aku cukup yakin orang tua itu akhirnya akan menemukanku." Namun tiba-tiba pelayan itu meneruskan laporannya. "Kasus Black Order yang paling mendesak sekarang, Yang Mulia Luan." Allen mendengar perkataan pelayan itu, dia sedikit terkejut sembari menatap Luan. Dia berkata, "Black Order?" Mendapati Allen berkata tentang Black Order, Luan berkata, "Kau mendengar tentangnya juga, ya? Mereka pernah ditemukan di tempatmu ketika menangkap sang penyihir Morgana, dan kali ini, mereka ditemukan di Humite." Yang Mulia Holy Emperor memberi lebih banyak perhatian kepada kasus ini, karena itu adalah wilayah dengan banyak populasi, itu cukup merepotkan karena mereka terlibat dengan necromancer. Allen yang mendengar hal itu, dia berkata di dalam benaknya, "Necromancer? Aku mendapatkan banyak pengetahuan bagus tentang necromancer dari buku yang aku dapatkan setelah berurusan dengan Morgana." Dan dia berkata, "Setelah para necromancer tertangkap, apa yang akan kau lakukan dengan sisa buku mereka dan alat sihirnya?" Mendapati pertanyaan seperti itu dari Allen, Luan berkata sembari menatapnya, "Karena kau tidak boleh membawa sesuatu yang buruk ke dalam istana, buku-buku itu mungkin akan dibakar di tempat, atau disimpan di ruangan bawah tanah Akademi Humite." Mendapati penjelasan seperti itu dari Luan, dia terdiam. Dan dia berimajinasi di dalam pikirannya, jika dia berada di dalam istana, maka dia akan dikejar-kejar oleh Uskup Agung. Namun jika dia pergi ke Humite, itu akan membuat dirinya mendapatkan pengetahuan yang banyak dari buku-buku yang akan ditinggalkan necromancer setelah membunuh mereka. Itu akan membuat dirinya merasakan hidup yang nyaman sendirian. Dan dia berkata, "Kakak, aku ingin membuat pengajuan. Tolong beri aku liburan yang panjang, sebagai gantinya, aku akan menangani kasus Black Order itu untukmu." Setelahnya kita dipindahkan ke sisi Holy Emperor yang sedang membaca dokumennya. Dokumen itu berisikan pergerakan Black Order yang terdeteksi di wilayah Humite. Sebagai bukti, familiar spirit mereka, Red Devil, terlihat di wilayah tersebut. Holy Emperor sedikit tertawa. Dia berkata, "Dasar kecoa. Meskipun mereka seperti bayi yang baru lahir dibandingkan Holy Empire kita, namun kita masih belum bisa menangkap mereka sampai saat ini." Dia berkata di dalam benaknya, "Orang-orang yang diinterogasi oleh Red Cross, tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang organisasi itu. Aku sudah mengirimkan beberapa Holy Knight untuk menemukan mereka sebagai tindakan. Namun pada akhirnya, aku kehilangan kontak dengan Holy Knight kedua." Terlihat Holy Emperor sangat geram, sehingga dia mencengkeram kertas dokumen itu. Dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. Mereka adalah para bajingan yang selama ini bersembunyi di balik tabir. Ada kemungkinan juga bahwa mereka adalah organisasi yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Meskipun masalah penerusku sudah diselesaikan, namun masalah yang lainnya terus bermunculan. Luan, dan Hilda, juga Allen. Selain dari ketiga orang itu, orang lain telah dieliminasi. Jika salah satu dari ketiga orang ini menjadi Holy Emperor selanjutnya,
Aku yakin mereka tidak akan mengkhianati kerajaan ini. Tapi daripada mengkhawatirkan ketiga orang ini. Karena seseorang yang terlihat seperti putra mahkota terlihat di dekat pasar wilayah Aslan Selatan. Aku lebih mengkhawatirkan tentang anak ini. Sembari membaca dokumen-dokumen yang berada di tangannya, Holy Emperor merasa tertekan. Dia berkata, "Apakah kau masih hidup? Putraku yang menghilang tanpa jejak setelah perang melawan kerajaan Aslan. Kenapa dia muncul di selatan saat ini?" Terlihat di sini, Holy Emperor memilah-milah kertas dokumen itu sembari meneruskan perkataannya. Setelah membersihkan para monster itu, sekarang para manusialah yang mulai menjadi gila. Kenapa aku harus bekerja sekeras ini di usiaku ini? Dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. Putra mahkota itu menghilang tepat setelah dia mewarisi tahta, jadi aku tidak punya pilihan untuk turun tahta. Setelahnya, dia terdiam sejenak, dia pun bangkit dari singgasananya sembari melemparkan dokumen itu, sehingga berhamburan di mana-mana. Anak sialan! Kau tidak bisa jadi anak yang baik sekali saja. Jika kau masih hidup, setidaknya kau harus menampakkan wajahmu, dan jika kau sudah mati, kau harus meninggalkan tubuhmu. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan itu sembari berkata, "Yang mulia." Dan orang itu tidak lain adalah Luan. Dia langsung membuka pintu, dan masuk ke dalam ruangan itu sembari berkata, "Yang mulia, apa Anda baik-baik saja?" Mendapati cucunya memasuki ruangan. Dengan wajah yang sangat marah, saking marahnya Holy Emperor. Sampai-sampai tanpa terasa dia mengeluarkan aura di tangan kirinya sembari berkata, "Aku sudah mengirim hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan melalui pembawa pesan. Apa yang membawamu kemari?" Luan bercucuran keringat melihat kakeknya sangat marah, dan dia berkata, "Aku datang kemari karena hal itu. Aku berpikir untuk mengirim Alen ke Humite, Yang Mulia." Terlihat di sini Holy Emperor yang sudah mendingan, dia berkata, "Apa ini tentang Black Order?" Alen bilang dia akan pergi ke sana sendiri. Katanya dia punya beberapa hutang untuk dikumpulkan dari Black Order. Setelah mendengar perkataan Luan, Holy Emperor terdiam untuk beberapa saat, dia bergumam. Apa dia berbicara tentang saat dia hampir terbunuh karena penyihir Morgana? Masuk akal jika dia berbicara tentang balas dendam. Atau apa mungkin dia? Dan Holy Emperor mengingat tentang laporan dari Uskup Agung. Di waktu itu Uskup Agung dengan wajah cerianya dia melaporkan kepada Holy Emperor yang sedang menyiram tanaman, dengan wajahnya yang sangat senang. Panggilan ketujuh memerintahkan Holy Undead. Dan itu Undead yang mempunyai kekuatan suci dari Gaia. Holy Emperor yang mendengar hal itu, dia sedikit terkejut. Dan Uskup Agung meneruskan perkataannya. "Jika Yang Mulia memberiku perintah, saya tidak akan punya pilihan lain selain mengajari Pangeran Ketujuh sendiri. Kembali ke waktu sekarang." Holy Emperor meneruskan perkataan di dalam benaknya. Entah bagaimana itu memang cerita yang tidak menyenangkan dan juga menakjubkan. Pasukan Undead kekuatan suci dari Gaia. Kekuatan yang bisa mengintimidasi Judas. Dewa kematian yang bisa melarikan diri dari takdir kematiannya. Necromancer adalah kekuatan tamu yang hanya digunakan di selatan. Tapi bagaimana jika ada variasi darinya yang bisa digunakan di Holy Kingdom? Maka ada kemungkinan kami mungkin akan memecah kerajaan Aslan. Dan Holy Emperor berkata, "Apa Alen meminta sesuatu?" Luan berkata, "Dia meminta beberapa buku dariku, Yang Mulia. Dan juga tentang apa yang akan terjadi pada barang yang ditinggalkan oleh Necromancer setelah pertarungan." Setelahnya, sembari melangkah Holy Emperor berkata, "Baiklah, kirimkan dia ke Humiter." Dan tentang gerakan kerajaan Aslan yang tidak biasa. Kelihatannya itu ada hubungannya dengan Black Order. Sembari menoleh ke Luan, dia meneruskan perkataannya. "Jika Alen berhasil menghentikan dia, tidakkah menurutmu itu akan sangat menggembirakan?"
Sembari melihat Holy Emperor yang berada di depannya, dia berkata, "Itu benar, Yang Mulia." Sembari meraih dagunya, Luan meneruskan perkataannya, "Tapi, apa misi ini sejak awal merupakan masalah besar?" Holy Emperor meneruskan perkataannya, "Bukankah kau mendapatkan dokumen terkait masalah ini?" Mendapati perkataan Holy Emperor seperti itu, dengan wajah berkeringat, Luan berkata, "Saya hanya membaca halaman pertama dari dokumen itu. Saya rasa Alen menerima ini tanpa mengetahui apapun." Mendengar hal itu dari Luan, Holy Emperor terdiam menatap Luan. Dan setelahnya dengan wajah seriusnya Holy Emperor berkata, "Kalau begitu kirimkan dia sebelum dia tahu lebih banyak tentang ini." Terlihat di sini Luan juga memasang wajahnya dengan serius sembari berkata, "Serahkan saja kepadaku, Yang Mulia." Setelahnya kita dibawa ke 3 minggu kemudian di dalam perjalanan menuju Humite. Terlihat di sini Alen yang berada di dalam tanduk kereta, dia menggerutu. Terlihat di sini wajahnya sangat murung. Di tengah jalan sebelumnya, Alen membaca dokumen-dokumen itu dengan begitu teliti, sembari terduduk lemas dia berkata, "Ini adalah penipuan ketenaga kerjaan." Namun Harmon yang melihat Alen terus-terusan menggerutu. Dia berkata, "Hampir waktunya Anda menerimanya. Kita sekarang sudah berada di dalam perjalanan menuju Humite selama lebih dari 10 hari. Ngomong-ngomong, apa saya saja sudah cukup untuk mengawal Anda?" Mendengar pertanyaan seperti itu dari Harmon, Alen pun kesal, sembari memukul jendela kereta, dia berkata, "Tentu saja tidak. Aku pergi tanpa mengetahui apapun." Namun tidak lama kemudian, dia menghela nafas, sembari menundukkan kepalanya dengan raut wajah tidak semangat dia berkata, "Tapi tunggu, mungkin lebih baik begini. Itu karena kau sudah tahu tentang kekuatanku. Akan lebih mudah bagiku untuk menggunakan kekuatan ini, tanpa fanatik Red Cross itu." Harmon yang mendengar perkataan Alen seperti itu tentang Red Cross, dia berkata, "Fanatik? Tolong jangan terlalu keras kepada Red Cross. Mereka adalah orang yang akan melakukan apapun jika Anda memerintahkannya. Karena Holy Emperor sendiri yang memberikan wewenang. Heresi Inquisitor. Untuk Anda, Yang Mulia." Dan Alen berkata, "Aku dengar bahwa setidaknya harus ada 3 atau lebih uskup agung untuk menolak keputusan yang aku buat." Dan Harmon membalas, "Benar, Yang Mulia. Itu sama saja Anda mempunyai otoritas penuh atas segala situasi yang berhubungan dengan kejahatan." Mendengar hal itu dari Harmon, sembari menatap dokumen yang berada di tangannya, Alen berkata, "Memang kenapa? Aku tidak berpikir itu akan berguna dalam menemukan pasukan kita yang menghilang dan berurusan dengan Black Order." Dan Alen menunjukkan catatan yang tidak dia ketahui kepada Harmon melalui jendela kereta. "Oh iya, apa sebenarnya Red Devil ini? Apa mereka monster yang lebih kuat dari vampir?" Mendengar perkataan Alen seperti itu, dengan wajah konyolnya, Harmon berkata, "Meskipun mereka menyerang Anda dalam kelompok, mereka jauh lebih lemah dibandingkan Vampire Count. Mereka adalah familia spirit yang terutama digunakan oleh Black Order. Mereka hanya iblis yang dikenal selalu menculik anak-anak dari masa lalu. Bukankah Anda mendengar cerita bagaimana Raden Devil akan menculik Anda jika Anda jadi anak yang nakal?" Alen yang mendengar hal itu dari Harmon, dari balik jendela kereta sembari memasang wajah datarnya dia berkata, "Tidak pernah, aku anak nakal, namun aku masih baik-baik saja setelah semua yang aku lakukan." Dan Harmon meneruskan penjelasannya mengenai monster itu. Mereka memiliki tubuh yang gendut dengan jenggot yang lebat. Mereka menggunakan baju merah, dan melompat dari atap ke atap yang lain, sembari membawa kantong untuk menculik anak-anak. Terlihat di sini Alen memasang wajah tak percaya, setelah membayangkan apa yang diceritakan Harmon tentang Red Devil, sembari berkata, "Apa dia benar-benar bisa melakukan sesuatu seperti itu?"
Dan dia berpikir keras. Tapi serius, Santa. Di sini Allen memikirkan hal itu dengan sangat serius sembari memejamkan matanya. Harmon menghela nafas, sembari berkata, "Mereka sangat kuat, tapi mereka bukan ancaman bagi kita. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menangkap Red Devil ini." Dan Allen berkata sembari menatap Harmon. "Bukankah mereka menggunakan baju berwarna yang sangat mencolok?" Dan Harmon meneruskan penjelasannya tentang Red Devil. Para Red Devil itu pandai bersembunyi. Bahkan Holy Knight yang terlatih akan kehilangan jejak mereka dengan begitu mudah. Terlihat di sini setelah Allen mendengarkan hal itu. Dengan wajah yang tidak percaya dia berkata, "Begitukah?" Dan berkata di dalam benaknya, "Akankah mereka mengeluarkan bau busuk seperti monster yang lainnya? Akan sangat merepotkan jika membiarkan jendela status terbuka sepanjang waktu." Sekian. Untuk cerita kali ini, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.